Rajab Syahrus Suqi. Bulan Rajab kemarin itu bulan kita, Rajab Syahruz Zar'i, bulan kita menanam. Kemudian wa Sya'ban Syahru Az-Suqi. Bulan Sya'ban sekarang ini bulan di mana kita menyiram. Wa Ramadan Syahrul Hasad. Sehingga di bulan Ramadan siap memanen hasilnya. Enggak ujuk-ujuk, Pak. Tapi katanya Imam Bukhari selama Ramadan hatam 60 kali, Pak. Enggak tahu hadis tadi, Pak. Paling cepat hatam 3 hari. Imam Syafi'i katanya tiap malam hatam. Utsman radhiyallahu anhu. Gimana ya? Kok bertentangan gini, Pak? Ada yang bisa memadukan. Ibu-ibu jangan sensitif ya, memadukan, menggabungkan bukan madu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid, Masjid Daris Salam. Nas'alullaha ta'ala ay yajma'ani wa iyyakum fi daris salam. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di Masjid Darussalam ini. Mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita semua di Darussalamnya Allah Subhanahu wa taala. Fi Firdausil A'la, di surga Firdausnya yang Allah meminta kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'altumullaha, jika kita semua meminta kepada Allah, fas'alul firdausal a'la, jangan tanggung-tanggung minta surga Firdaus yang tertinggi, Pak. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdullah, khairu man shoma wa qam. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba terbaik yang telah melaksanakan puasa dan ibadah qiyam ini. Mudah-mudahan kita semua menjelang bulan suci Ramadan ini termasuk hamba-hambanya yang telah menyiapkan diri untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan ini. Jamaah sekalian, mungkin dalam waktu 45 menit ke depan sampai kita syuruk ya. Sebelumnya mungkin kalau kata orang Arab tuh minal jafa antu jalisa akhaka wa lam ta'rif ismahu wasma abi. Enggak sopan kalau kita duduk bareng gini enggak kenal sama sekali, Pak ya. Alhamdulillah ini saya dapat bersilaturahim pertama kali ke Masjid Darussalam, luar biasa. Saya lewat depan, sekolahnya besar sekali. Saya dengar sudah ribuan siswanya. Mudah-mudahan ya Allah berkahi para pendirinya ya, dan juga yang sedang masih aktif. Mudah-mudahan sekali lagi amal soleh mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Junaidi, lahir dan besar di Madura, Pak. 51 tahun yang lalu, alhamdulillah bisa bersilaturahim pagi ini ke Masjid Darussalam. Dulu sempat belajar di Bangil, kemudian S1 di Madinah, S2 di Mesir, S3 di Riyadh. Jadi SMS, Pak, Saudi, Mesir, Saudi. Alhamdulillah kita dapat bermuahajah pagi ini, mudah-mudahan sambil menunggu syuruk sebagaimana dalam hadis ya, Tirmidzi ini. Kalau kita sholat subuh berjamaah sambil mengingat Allah, summa qa'ada yadhkurullah sampai matahari terbit, kana lahu ka ajri umrah, insyaallah sama seperti pahalanya umrah, tammatan tammah, sempurna. Hanya derajat hadis ini memang diperselisihkan, Pak. Ulama hadis mutaqaddimin, ulama hadis terdahulu mengatakan hadis ini tidak kuat. Tetapi ulama hadis mutaakhirin mengatakan hadis ini bisa dipakai. Jadi masalah sahih, hasan atau lemahnya hadis itu sendiri masalah ijtihadiyah. Ulama kadang berbeda pendapat menentukan status hukum sebuah hadis. Tapi kemudian yang bisa kita simpulkan bahwa kebiasaan para sahabat memang dan Nabi SAW itu mereka selesai salat memang tidak langsung pulang. Berarti yang diperselisihkan di sini adalah tentang pahalanya tadi, Pak. Tadi bahwa kebiasaan Nabi dan para sahabat mereka tidak langsung pulang menunggu syuruk, itu sepakat. Oke. Jadi yang menjadi perbedaan para ulama ketika kita merunutkan tadi ya, sholat berjamaah subuh, zikir, ngaji, ya, atau apa saja yang membuat kita ingat kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian setelah waktu terlarang hilang, kemudian kita sholat 2 rakaat,
apakah dapat pahala umrohnya itu yang diperselisihkan. Tapi bahwa sekali lagi kebiasaan sahabat dan Nabi mereka tidak segera pulang, itu sepakat, Pak. Ya. Baik jamaah sekalian, kita lanjut saja nih ke slide berikutnya. Ya. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, hendaknya seorang muslim, kita semua, jika mendapatkan nikmat dan terhindar dari keburukan, hendaknya bersyukur, berterima kasih, dan menyambut dengan gembira. Ibnu Qayyim menyebutkan hakikat syukur itu paling tidak ada 3, Pak. Syukur itu adalah al-i'tiraf bil qalbi. Pertama adalah pengakuan hati kita bahwa itu karunia Allah. Kalau kita tidak pernah mengakui nikmat itu adalah anugerah Allah, maka kita tidak akan mengatakan mensyukuri nikmat tersebut. Umpamanya Qarun itu kan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dia menjadi kaya, setelah sebelumnya miskin, Pak. Kan masih kerabatnya Nabi Musa Qarun itu, Pak. Kemudian didoakan oleh Nabi Musa kaya, lupa dia bahwa dulunya dia miskin. Dan ketika kaya dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya ini karena ilmu saya. Maka dia tidak akan bersyukur. Orang yang tidak mengakui nikmat Allah dari dalam hatinya, dari jiwanya, dia tidak akan pernah bersyukur. Jadi unsur pertama dari syukur adalah al-i'tiraf bil qalbi, mengakui betul bahwa itu adalah nikmat Allah. Yang kemudian diwujudkan secara lisan, secara verbal dengan ungkapan alhamdulillah. Nabi bersabda, innal abda la ya'kulul aklata aw yashrabu syarbata fa yahmaduhu 'alaiha. Ya. Orang yang memakan sesuatu makanan, minum satu minuman, kemudian memuji Allah atas nikmat tersebut. Ya. Jadi memang syukur itu harus diungkapkan secara verbal, alhamdulillah. Bahkan dalam riwayat yang lain kan, idza tajaddada 'alaikum ni'am, kalau ada nikmat yang terbarukan kita sujud syukur. Kemudian yang ketiga, syukur itu mendayagunakan nikmat tadi sesuai dengan maksud dari si pemberi, Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemudian Ibnu Rajab ini Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan, bagaimana kita tidak bergembira? Ya, seorang mukmin tidak bergembira mendengar kabar gembira bahwa pintu-pintu surga dibuka. Bagaimana tidak bergembira orang yang berdosa? Allah nyatakan bahwa pintu-pintu neraka ditutup. Bagaimana tidak bergembira orang yang berakal? Ya. Setan dibelenggu. Ada nggak waktu yang sama seperti waktu ini, Pak? Ada nggak bulan yang sama dengan bulan seperti ini? Mungkin kita bertanya, kok setan dibelenggu masih banyak yang warungnya kelihatan kakinya itu, Pak ya? Sudah dikasih kain, bawahnya masih banyak kakinya, Pak. Mudah-mudahan kalau di Sidoarjo jarang, Pak. Memang mayoritas ulama berpendapat orang yang tidak berpuasa di siang Ramadan tetap wajib mengqadha. Tetapi ada satu fatwa yang saya kira ini perlu juga dipakai ketika orang itu mulai meremehkan rukun Islam. Ketika puasa diremehkan, kita bisa pakai fatwa ini, Pak. Fatwa ini mengatakan jika ada yang sengaja tidak berpuasa di siang Ramadan padahal dia mukim, sehat, tidak ada halangan, bagi perempuan tidak berhalangan, maka tidak boleh diqadha, tidak bisa diqadha. Alasan beliau, walaupun diqadha, Pak, tidak akan sama. Karena hari-hari Ramadan nilainya berbeda dengan luar Ramadan. Tidak ada. Dan kedua, agar memiliki efek jerah, Pak. Kalau dibilang boleh diqadha, dia nggak puasa nanti qadha. Ya kalau qadha, Pak. Karena kalau sudah rukun Islam ini diremehkan, Pak, sholat diremehkan, subuhnya jam 7, puasanya diremehkan, tinggal apa lagi, Pak? Tiang ini kenapa, Pak? Masjid ini 2 tiangnya rubuh, Pak. Rukun kan tiang, Pak. Jamaah sekalian,
Dalam riwayat lain dikatakan yang diikat itu wasuffidat maradatus syayatin. Yang diikat itu setan kelas kakapnya, Pak. Setan-setan seniornya. Jadi yang dilepas berarti setan-setan kelas terinya. Setan-setan juniornya. Jadi setan juga berkelas-kelas berarti, Pak. Makanya, Pak, kalau kita di bulan Ramadan kalah sama setan-setan junior, bagaimana nanti di luar Ramadan ketika setan-setan kelas kakapnya juga dilepas? Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa antasumu. Di mana? Di akhir ayat puasa, Pak. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagaimanapun berpuasa, walaupun kita musafir, walaupun kita nggak enak badan sedikit, kalau masih bisa puasa itu tetap lebih baik. Kenapa? Suasana semua orang puasa, Pak, ya. Di rumah orang sahur semua. Kalau kita kodok di luar Ramadan, yang lain makan, kita sendirian, Pak, ya. Suasananya beda, keutamanya juga beda, Pak. Maka ayat mengatakan wa antasumu, tetap kalau kita bisa puasa, tentu kalau sakitnya tidak parah, safarnya juga safar ringan gitu, masih bisa puasa, khairul lakum, tetap lebih baik. Walaupun Allah senang kalau rukhsahnya diambil. Bukan saya tidak menganjurkan ya kalau kita safar, tapi kalau safarnya memang melelahkan, safarnya berat, bahkan Rasul mengatakan ulaikal usad, dalam kondisi safar ada yang sampai sudah pingsan masih puasa. Itu, Pak, yang dikatakan Rasul, mereka durhaka, tidak mau ngambil keringanan Allah padahal sendirinya sudah parah, sudah lelah. Nggih, jamaah sekalian, itu ya sebagai pengantar kita bahwa Ramadan ini kita sambut dengan syukur pada Allah, riang gembira. Sering katakan ungkapan saya lihat di bannernya tadi, marhaban. Marhaban itu artinya apa? Rahaba yurahiru tarhib. Ya, menyambut dengan lapang dada. Oke. Baik, karena waktu kita terbatas, kita lanjutkan saja dulu ya. Ya. Para ulama salaf dulu mengatakan Rajab syahrus suqi. Bulan Rajab kemarin itu bulan kita, Rajab syahruz zar'i, bulan kita menanam. Rajab bulan haram kan, Pak? Dan dianjurkan banyak beribadah di bulan haram, salah satu bulan haram. Kemudian wa Sya'ban syahru az-suqi. Bulan Sya'ban sekarang ini bulan di mana kita menyiram. Jadi dibiasakan mulai bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban terus dikembangkan, disiram. Wa Ramadan syahrul hasad, sehingga di bulan Ramadan siap memanen hasilnya. Enggak ujuk-ujuk, Pak. La'allakum tattaqun itu memang butuh proses. Ini kebiasaan salaf dulu. Bahkan dalam riwayat lain kan dikatakan 6 bulan sebelumnya sudah berdoa agar bertemu Ramadan, 6 bulan berikutnya agar amal-amal Ramadannya diterima. Jadi memang beliau rahimahumullah, para salaf dulu demikian. Ya, kita paling tidak alhamdulillah mulai menyambut, paling tidak walaupun tinggal sepekan begitu, Pak, ya. Daripada tidak sama sekali menganggap Ramadan biasa saja. Tapi kalau salaf dulu seperti itu. Ya, apa yang ingin kita paling tergantung niat kita. Saya lanjutkan saja. Maka yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah seperti yang di tema di slide itu kan, kuatkan iman kita, ya, atau menyiapkan iman kita untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Diantaranya adalah membersihkan diri dulu dari diri kita dari dosa. Ya. Allah berfirman, wa wada'na angka wizrak. Nabi Muhammad SAW diangkat dari beliau, ya, wizrak, beban-beban beliau. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundak beliau. Biasanya kita kalau ada beban berat, sedang pegal-pegal gitu, Pak, mau gerakan malas, Pak, ya. Itu fisik. Begitu pula jiwa kita, nurani kita, rohani kita itu kalau juga banyak problemnya, banyak kotorannya, mau beramal juga berat. Ya, karena itu
Ini sudah ungkapan ulama salaf dulu juga, kam min nadratin mana'at qiyamal lail. Berapa banyak pandangan ya yang melihat kepada yang diharamkan atau hal-hal yang tidak boleh yang akan menghalangi kita dari melaksanakan qiyamul lail. Dulu belum ada ini Pak ya. Tapi kalau kita sekarang nonton ini tahan berjam-jam kan akhirnya sholat malamnya susah Pak. Itu bukan yang haram belum tentu. Tapi karena terlalu lama kita di depan layar, mungkin bisa jadi susah bangun malamnya. Wa kam min aklatin mana'at tilawatal Qur'an. Berapa banyak makanan yang mungkin kita makan itu syubhat atau haram atau mungkin berlebihan, tidak lagi thayyib, membuat kita susah baca Quran, baru 2 baris sudah ngantuk. Ini ungkapan salaf dulu yang mengingatkan kita semua tentunya bahwa hal-hal yang ya dosa, ya, hal-hal yang mengotori hati kita itu bisa mengganggu ibadah kita, membuat kita sulit beribadah. Maka sebelum Ramadan ini diantara yang perlu kita persiapkan memang kita minimalisir dosa itu. Ya, kita bersihkan diri kita dari dosa. Ya. Suatu hari datang kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud ini sahabat yang secara fisik kecil Pak. Kalau naik kuda itu ditertawakan, kakinya ceking gitu ya. Kadang pendek, mau nginjak tempat injakan itu kadang nggak nyampe Pak. Tapi luar biasa ilmu dan nyalinya. Katanya pinter-pinter orang pendek-pendek, Habibi Pak ya, pendek Pak ya. Katanya otak sama hatinya dekat kalau pendek. Saya agak tinggi jadi nggak termasuk pinter kayaknya Pak. Jadi kalau beliau itu dikenal fuqaha sahabah, termasuk ahli fikihnya sahabat. Di awal-awal masuk Islam di Mekah, nyali beliau juga luar biasa. Siapa yang ketahuan baca Quran oleh orang-orang musyrik itu dipukul Pak. Beliau baca Quran aja terus, nyaring-nyaring, dipukul, pingsan, sadar, bukannya jerah, baca Quran lagi Pak. Berulang seperti itu. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud ini dikenal sahabat yang faqih, ahli fikih dan sekaligus bernyali besar. Ditanya oleh seseorang mengadukan dirinya sulit untuk bangun malam. Langsung menjawab beliau, dosamulah yang membuat kalian terhalang atau kamu terhalang dari kebaikan. Jadi memang ya kalau fisik kita tadi ya banyak lemaknya mungkin Pak ya, banyak kolesterolnya, banyak apanya, susah bergerak. Ya mirip-mirip itu, banyak lemak juga di hati kita yang kemudian membuat kita sulit ibadah. Qais bin Amr al-Mullai berkata, ya, Taba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah, beruntunglah mereka yang memperbaiki dirinya sebelum Ramadan tiba, sebelum Ramadan datang. Nih. Salah satu tadi kan membersihkan dosa, ada istilahnya kalau Ibnu Qayyim menurut kitab Madarijus Salikin ya. Durj itu tangga Pak. Tangga-tangga menuju penghambaan kepada Allah, salikin. Salah satu tangga yang harus dilewati orang-orang yang menuju Allah itu namanya al-ikhbat. Fatukhbita lahu qulubuhum. Hati mereka itu tunduk, ya. Merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 tingkatannya disebutkan. Pertama, orang yang tunduk hatinya kepada Allah itu mukhbitin, itu mampu mengendalikan syahwatnya dari rasa lalai, ya, siap menuju jalan kebaikan menuju Allah. Kalau sudah siap, hatinya bisa dikendalikan, dia mulai lanjut lagi, tidak terpengaruh oleh halangan, rintangan apapun yang dihadapi, tidak menghentikannya di jalan penghambanya kepada Allah. Ya, mau fitnah, godaan, dibilang macam-macam soalim dan sebagainya, tidak menyurutkan langkahnya. Yang ketiga, ya, nggak peduli lagi ada cacian, makian, itulah terus dia menuju Allah. Berangkat dari hati yang tunduk, merendah di hadapan Allah. Itu salah satu ya. Kalau kita bisa menyiapkan diri kita dengan membersihkan jiwa, membersihkan hati kita dari dosa, kemudian
dipenuhi ketundukan, kepasrahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara teori begitu Pak ya. Nah, saya ingin kita semua ya menyambut Ramadan ini dengan persiapan tadi, kebersihan hati dan kekuatan iman melalui satu kisah yang Al-Qur'an katakan ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu kisah yang terbaik, itu surat Yusuf. Kisah Nabi Yusuf Al-Qur'an katakan sebagai nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sebagai kisah terbaik. Para ulama menyebutkan mengapa surat kisah Nabi Yusuf dikatakan sebagai kisah terbaik, karena dari awal sampai akhir utuh Pak di satu surat. Kalau kisah Nabi Musa kan di surat ini ada sedikit, di surat ini ada sedikit, berserakan, berceceran di banyak surat. Tapi kisah Nabi Yusuf min awalihya, awal kisah sampai akhir kisah hanya ada di satu surat. Atau terfokus di satu surat, sehingga kita membacanya kan runut ya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya bermimpi melihat ya 12 bintang ya, dan juga bulan dan matahari semuanya sujud. Dari sini kita bisa memahami bahwa mereka berapa bersaudara? 12 bersaudara Pak ya. Nabi Yusuf, Binyamin dan 10 saudaranya lainnya. Di ayat 9, 7 dan 8 Allah berfirman, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Sungguh pada kisah Nabi Yusuf wa ikhwatihi, ikhwah jamak dari akhun, berarti semua saudaranya laki-laki Pak. Wa ikhwatihi dan saudara laki-lakinya. Karena kalau perempuan ukhtun jamaknya akhwat. Ya. Wa ikhwatihi dan saudara-saudaranya laki-lakinya semua adalah ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah lis-sailin, bagi orang yang bertanya-tanya. Idz qalu, ketika saudaranya yang 10 mengatakan la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan saudaranya Binyamin kenapa lebih dicintai oleh ayahanda kita? Wa nahnu usbah, sementara kita lebih banyak jumlahnya 10. Usbah itu bilangan dari 3 sampai 10 Pak. Usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ayahanda kita ini, apa dolal artinya Pak? Dolal? Masa sesat Pak? Nabi Yakub sesat? Beranikah anak-anaknya bilang bapaknya sesat? Bilang ke Nabi sesat? Dolal itu ada 7 arti dalam Al-Quran dan hadis Pak. Tidak selalu berarti sesat. Bisa berarti syirik, bisa berarti kufur, bisa berarti fasik. Di sini bisa berarti khotok, salah. Ayahanda kita ini salah besar. Seperti ketika Nabi Musa mengkenokot musuhnya ditinju Pak ya, langsung masuk UGD. Sekali tinju Pak. Jadi kelasnya kelas Mike Tyson mungkin Pak ya. Nabi Musa ini kekuatannya luar biasa Pak. Sekali tinju. Tapi kemudian Nabi Isa mengatakan fa'altuha idza wa ana minad dolin. Apa artinya? Saya salah tadi pukul sampai. Bukan, masa Nabi Musa sesat Pak? Dalam surah bingung, penduduk Mekah luar biasa rusaknya. Zina sudah biasa. Minuman keras seperti minum air putih Pak. Bahkan dalam riwayat dikatakan Sahih Bukhari ketika turun ayat fantahu di Madinah. Di Madinah ini sudah hijrah Pak. Sahabat itu masih nyimpen banyak Pak. Sampai disebutkan dibuang ketika turun ayat itu sampai becek jalanan Madinah. Berarti nyimpennya bukan botolan Pak ya. Derem-dereman mungkin Pak ya. Berarti memang susah, makanya bertahap Pak. Merubah orang Mekah, orang Arab yang biasa mabuk-mabukan itu la taqrabus sholata wa antum sukara. Awalnya jangan mabuk kalau mau sholat. Pelan-pelan Pak. Karena memang sudah betul-betul kebiasaan yang mendarah daging. Habis itu ya banyak dosanya. Yas'alunaka 'anil khamri qul fihima khamri wal maisir. Banyak dosanya walaupun ada manfaatnya. Pelan-pelan Pak. Baru setelah sudah mulai siap, fantahu berhenti dan dibuang. Bukan 1 botol, 2 botol. Sampai becek jalanan Madinah.
Kemudian Imam Bukhari dalam hadis itu, dalam Fathul Bari ada sahihnya, membuat bab boleh nggak melakukan sesuatu yang mengganggu kepentingan umum. Kan dibuang sampai becek kan mengganggu jalanan, Pak. Untuk kemaslahatan membuang itu kata beliau ya nggak masalah kan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi dolal itu tidak harus berarti sesat, tergantung teksnya dan konteksnya. Kemudian juga dolatul ibil, onta hilang, dolal bisa artinya hilang. Ada juga Rasulullah bersabda dalam hadis Tirmidzi dan yang lainnya, al kalimatul hikmatu dolatul mu'min, kata-kata yang bijak, yang hikmah, penuh kebenaran itu dolatul mu'min, barang hilangnya orang mukmin. Anna wajadaha, di mana saja dia dapatkan, fahuwa ahaqqu biha, dia lebih berhak untuk mengambilkannya. Sering kita dengar ya, kalaupun kebenaran itu keluar dari mulut anjing, kalau itu barang kita pasti kita ambil kan, Pak. HP ini jatuh, Pak, masuk kemana? WC, lubang WC, jorok, Pak ya, jijik. Tapi karena kita butuh dan punya kita kadang paksa ambil, Pak. Itulah kalimat yang benar, kalimat hak. Itu barang hilang milik kita, dolatul mukmin. Jadi ada kurang lebih 7 arti tentang kata dolal. Di sini anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan ayahanda kita salah besar. Imam Ibnul Jauzi, ada Ibnul Jauzi, ada Ibnu Qayyim, beda Pak. Ada 2 orang ulama ini, beda. Ada Ibnul Jauzi, ada Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnul Jauzi beliau punya kitab Saidul Khatir namanya. Ditulis dalam perjalanan, Pak. Referensinya sudah di sini, makanya tinggal nulis, Pak. Sambil jalan terlintas apa ditulis, terlintas apa ditulis. Beliau juga dikenal sebagai seorang al-wa'id. Wa'id itu ketika memberikan ceramah, memberikan wejangan, satu lapangan bisa dibuat menangis, Pak. Kalau penceramah kita sekarang lebih sebagai stand up comedy, Pak. Ketika ceramah semua bisa ketawa. Lebih sulit mana, Pak? Bikin nangis itu susah. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran, kan ayat gitu. Tapi memang susah. Tertawa sedikit saja, menangis itu yang banyak. Tapi yang mudah sekarang kan ketawa yang banyak. Ustaz, tolong carikan teman-teman Ustaz kalau yang bisa penceramah yang lucu-lucu. Saya susah nyarinya, Pak. Kan banyak yang mintanya begitu kadang, Pak. Yang bisa lucu-lucu gitu. Berarti memang masyarakat kita kan lucu-lucu, Pak ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata beliau dalam kitabnya Bustanul Wa'idin wa Riyadhus Sami'in, ini kisah penggalan kisah Nabi Yusuf ini mirip dengan Ramadan. Ada yang bisa mengistimbat, mengambil kesimpulan Bapak Ibu, di mana miripnya, Pak? Kisah penggalan yang pertama ini dengan Ramadan, Pak. Oh, luar biasa, ulama itu bisa mengambil satu kesimpulan yang mungkin kita tidak terbayang, Pak. Karena ilmunya, kealimannya itu, Pak. Kata beliau, sebagaimana bulan 12 bulan. Saudara Nabi Yusuf 12 bersaudara, kan, Pak? Bulan Ramadan lah yang paling Allah cintai. Sebagaimana Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Masya Allah, kan kita mungkin nggak nyampe gitu berpikir mentamsil, menyerupakan kisah Nabi Yusuf dengan 12 bersaudara ini seperti bulan, Pak. Bulan Hijriah kan ada 12, Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan bulan ke-9, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini kata Ibnu Jauzi, Allah lebih mencintai Ramadan dibanding bulan-bulan lain. Alasannya apa, Pak? Kita lihat keutamaan bulan Ramadan. Nah, coba bulan yang sangat istimewa sehingga Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan paling mulia, paling istimewa. Kita lihat, Pak ya. Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai nabi di bulan Ramadan, Pak. Iqra. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, fi lailatul qadar, itu di syahrul Ramadan. Bukan di bulan lain Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Rasul. Yang kedua, cepat saja, Pak ya. Al-Quran sebagai hudal linnas, ya, petunjuk manusia, diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran.
Sepakat kita. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya bukan hanya Al-Quran Pak, semua kitab suci Allah pilih waktu turunnya di Ramadan. Apa saja Pak? Al-Quran, kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, macet. Ada satu lagi Pak, apa Pak? Kok macet nih kita Pak? Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Satu lagi Pak? Oh, Suhufu Ibrahim wa Musa, Taurat. Nih. Semua Allah pilih waktu turunnya di bulan Ramadan, bukan bulan lainnya Pak. Di dalamnya di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih panjang dari usia kita Pak. Lailatul Qadar khairun min 83-84 tahun. Kita nggak nyampe mungkin Pak ya. Yang nyampe aja bonus sudah. Ada yang lebih 40 tahun di sini Pak? Ada ya? Alhamdulillah, mudah Allah sehatkan kita selalu Pak. Tentu dalam ketaatan. Sehat panjang umur, dalam kemaksiatan naudzubillah. Jadi kalau kita doakan mudah-mudahan panjang umur, itu masih koma Pak. Panjang umur, kalau maksiat tambah repot hisapnya Pak. Kita minta panjang umur dalam kebaikan dan ketaatan. Jadi kalau ada ya bertambah usianya, kita doakan mudah-mudahan ya semakin bertambah usia, semakin berkah, semakin dalam ketaatan dan kebaikan. Kalau panjang umur saja Pak, masalah nanti Pak. Hisab kita akan semakin berat. Ibnu Taimiyah pernah bertanya Pak, lebih afdal mana? Lailatul Qadar dengan Lailatul Isra wal Mi'raj? Ada bisa jawab Pak? Lebih afdal mana? Malam Lailatul Qadar dengan malam Lailatul Isra wal Mi'raj? Mohon izin sambil minum ya Pak, sudah disiapkan. Monggo dibantu dijawab. Mas, mungkin Mas. Nah, kadang kita ditanya lebih afdal mana, terjebak untuk memilih salah satunya. Ibnu Taimiyah tidak. Lailatul Qadar afdal bagi kita sebagai umat Muhammad. Lailatul Isra untuk Nabi paling afdal. Dua-duanya afdal, tapi karena kita nggak mungkin Isra Mi'raj Pak. Tapi Lailatul Qadar Allah siapkan untuk kita umatnya. Pernah beliau juga bertanya, lebih afdal mana 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah? Yang dikatakan dalam hadis, ma min ayyam, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Lebih afdal mana Pak? 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan. Jangan pilih, sama lagi Pak. Lebih 10 hari terakhir Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar, lebih afdal malamnya kata beliau. Yang 10 hari pertama itu puasa Arafah, amal-amal soleh lebih afdal di siangnya. Nah, ini versi beliau begitu Pak. Walaupun di Ramadan kan juga ada puasa, tapi kan puasa wajib siangnya. Man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddam. Paling tidak yang saya ingat ada 3, saya lupa satunya Pak. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Itu di Ramadan Pak. Yang puasanya karena iman dan mengharap balasan dari Allah, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Yang melakukan salatul qiyam atau tarawih atau apalah namanya, pokoknya diam menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Ini enggak ada di bulan lain Pak. Adanya di mana? Ramadan, Lailatul Qadar dan puasa Ramadan. Ada satu lagi, lafadznya juga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, tapi saya belum hadir. Dari semalam saya ingat-ingat belum ketemu. Ini adanya di Ramadan Pak, nggak ada di bulan lain. Makanya Nabi sering kita dengar Nabi naik mimbar, amin, amin, amin itu kan. Ada dalam lafaz yang lain, raghima anfumriin, celaka, celaka, celaka orang yang bertemu Ramadan sampai selesai tidak ada dosa-dosanya yang diampuni. Ngapain aja Pak 30 hari ya? Padahal Ramadan ya adalah ibadah terpanjang. Ramadan bulan Arab itu kan 29 30.
Bapak Ibu yang kopiah haji, yang sudah kopiah haji ini sudah haji ya Pak? Yang kopiah putih? Iya Pak, sudah haji Pak? Yang kopiah putih? Belum? Sampun Pak? Sudah haji Pak? Sudah? Belum? Mudah-mudahan. Karena sudah pakai kopiah putih, mudah-mudahan segera haji Pak. Amin. Yang sudah haji kan tahu, intinya haji cuma berapa hari Pak? Tanggal 8 Tarwiyah, 9 ke Arafah, 10 melontar, Umrah, tawaf ifadah, 11, 12 mabit di Mina, selesai nafar awal. Kalau nambah nafar tsani 6 hari selesai. Ngantrinya berapa tahun Pak? 35 tahun sekarang. Jawa Timur rata-rata 35 tahun ke atas Pak. Intinya cuma 6 hari Pak. Nabung 50 juta lebih biayanya, intinya 6 hari. Ramadan 29 hari Pak. Allah format agar kita la'allakum tattaqun. Jadi ibadah dalam format terpanjang Ramadan. Dan nggak pakai ngantri Pak. Mas semuanya dapat daftar tunggu dan langsung berangkat tahun itu. Jadi jamaah sekalian, ya, yang tadi ini sudah kita singgung ya, sudah begitu luar biasa, tinggal kita ya celaka katanya, merugi orang yang bertemu Ramadan tidak ada dosa-dosanya yang diampuni. Berarti memang lalai betul Pak ya. Lewat Ramadan banyak hadiahnya, banyak bonusnya, nggak ada yang diambil. Ada lagi nggak Pak ya utamanya? Ada sedikit lagi Pak ya. Potensi terkabulkannya doa di bulan suci Ramadan sangat besar. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, likulli muslimin da'watun mustajabatun yad'u biha fi Ramadan. Ini belum sempat diedit Pak ya, tulisan-tulisannya ada yang sangat salah karena yang saya nggak bisa bikin yang bagus-bagus begini. Yang anak saya cuma suruh saya rapikan aja, dia nggak rapikan tulisannya. Baik, ya Mas, setiap muslim ada doa yang potensi dikabulkannya itu besar saat dia berdoa di bulan Ramadan. Ya doa biha fi Ramadan, di Ramadan. Waktu sahur kita bangun, waktu yang utama sahur Pak. Waktu berbuka kata hadis inna dakwatun la turat inda fitrihi, saat berbuka itu dakwatun ada doa la turat atau ma turat tidak ditolak. Jadi kita bertemu dengan waktu-waktu mustajab sangat banyak di bulan Ramadan ini. Makanya kalau sudah berbuka jangan hanya fokus di hidangan yang di depan Pak ya. Doa minimal kan apa? Zahabat dhama atau yang mengatakan Allahumma lakal sumtu, tapi kalau riwayatnya memang ibarat Abu Daud dan yang lain zahabat dhama wa salatul urub wa sabatal ajr insyaallah. Ya, atau doa yang lainnya. Kemudian bismillah makan, ya jangan lupa juga setelah itu berdoa ya, setelah kita basahi tenggorokan, kurma atau apa, itu waktu yang momentum yang potensial diterima doanya. Maturat katanya, dakwatun maturat, doa yang tidak ditolak. Itu kan tiap hari Pak ya, tiap hari, tiap sore. Yang lebih menarik lagi Pak, setiap malam Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya, inna ya fi kulli lailatin min Ramadan inna lillahi utaqa, ini salah semua tulisannya ya. Inna lillahi utaqa minan nar. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Ya. Fi Ramadan, di bulan Ramadan, wa dzalika fi kulli lailah, setiap malamnya Pak. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Allah menciptakan, beliau Al-Khaliq, pencipta kita semua makhluk. Apa yang pertama kali diciptakan Pak? Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Al-Qalam ya Pak. Allah menciptakan pena, qalam. Kemudian memerintahkan pena tersebut untuk mencatat semua apa yang akan terjadi di catatan amal di Lauhil Mahfuz itu Pak. Kita tidak tahu. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita tidak tercatat sebagai penghuni neraka. Kan kita tidak tahu Pak. Dan itu Allah beri kesempatan ketika kita berdoa di bulan Ramadan untuk dibebaskan dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah bebaskan kami, wa riqaba abaina, orang tua kami, bapak-bapak kami, wa ummahatina, ibu-ibu kami, minan nar. Barangkali ada di catatan
penghuni neraka dan doa kita terima oleh Allah, Allah hapus, dipindah sebagai penghuni surga. Itu di malam Ramadan. Biasanya kalau ayat penghulu Pak, ketika pernikahan ayat yang dibaca apa Pak? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah berkehendak menghapus dan menetapkan. Kan Allah yang menulis skenarionya, berhak juga untuk menghapus Pak. Makanya dalam hadis dikatakan la yaruddul qadra illa du'a. Tidak ada bis yang menolak takdir, merubah takdir kecuali doa. Doa kalau Allah terima, Allah rubah ini. Kita tidak tahu Pak. Maka hadis kan jelas ya, ada orang yang sudah beramal amal baik, sudah tinggal sedikit lagi, sejengkal antara dia dengan, atau sehasta antara dia dengan surga, ternyata didahului takdir dia penghuni neraka, naudzubillah. Kita tidak tahu Pak, finish kita akan seperti apa. Maka kita harus terus waspada. Nih, ini keutamaan Ramadan yang dikatakan tadi oleh Ibnul Jauzi, seperti Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf. Disebutkan dalam riwayat, Nabi Yusuf tuh separuh dunia gantengnya milik Nabi Yusuf Pak. Kita ini sisa-sisanya rebutan, miliaran laki-laki rebutan separuhnya Nabi Yusuf. Tapi kata istrinya tetap bilang ganteng Pak ya. Separuh kita rebutan Pak. Makanya Zulaikha akhirnya tertarik Pak ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya kan begitu, singkat cerita Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya yang iri Pak. Makanya kita orang tua hati-hati Pak, harus adil pada anak. Kalau ada anak iri, tega membunuh saudaranya. Hati tidak bisa dipungkiri, ada anak yang cakep, rajin, sekolahnya rajin, prestasi, ibadahnya rajin, akhlaknya baik. Kita senang sama dia, tapi jangan berlebihan. Saudara yang lain bisa iri nih. Mau membunuh Pak. Kan kita dengar cerita-cerita sekarang Pak, kalau sudah iri itu tega Pak. Dibuang ke sumur. Tapi dengan izin Allah selamat. Tapi akhirnya karena ya konspirasi istri raja itu, istri pembesar Nabi Yusuf, masuk penjara. Tapi kemudian dengan izin Allah beliau menjadi ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku yang mengurus hasil-hasil bumi. Sekarang kira-kira menteri apa Pak? Menteri Pangan, Pertanian. Nggak ada Menteri Pangan nih, Ketahanan Pangan atau Menteri Pertanian. Ada yang lebih tepat Menteri apa Pak? Kan hasil bumi bukan hanya pangan Pak. Nikel yang mahal itu yang katanya laporannya biji besi. Nikel yang kita jadi beli mahal, motor listrik menjadi baterainya, tapi kalau di ekspor keluar ditulisnya biji besi yang harganya lebih murah. Ini kan kita nih kaya katanya Pak ya. Tapi kita suruh beli yang mahal. Ketika jualnya murah, belinya mahal kok. Jadi miskin kita. Mungkin yang cocok apa Pak? Kalau dulu BUMN ya, sekarang Danantara ya Pak ya. Atau kalau Menko Equinnya mungkin ya. Sementara saudara-saudaranya tetap menjadi apa Pak? Petani di kampung. Singkatnya di ayat 90, mereka terkaget-kaget bertemu Nabi Yusuf. Qalu a innaka la anta Yusuf. Masih hidup? Nabi Yusuf jawab dengan santai, qala ana Yusuf. Iya, saya Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini saudara Bunyamin. Qad manallahu alaina. Allah telah memberikan anugerah kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat baik. Bapak Ibu sekalian yakin kalau kita berbuat baik tidak pernah Allah sia-siakan. Mungkin tidak kita yang merasakan, boleh jadi anak cucu kita Pak. Surat Al-Kahfi terakhir, Nabi Khidir ada tembok miring ya, dibangun. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, ada di bawahnya harta anak yatim atau anak ya, dua orang anak miskin, anak yatim itu. Wa kana abuhuma, bapaknya mereka ini dulu adalah orang solehah. Jadi Nabi Khidir membantu mereka karena bapaknya yang soleh. Jadi kalau kita berbuat baik kepada istri, kepada anak, istri berbuat kepada orang suaminya, kepada anak, pada siapa saja pun, pasti Allah membalasnya Pak. Cuma kita nggak tahu sekarang, besok, untuk anak kita atau nanti untuk surga disimpan oleh Allah di surganya.
Yang penting kita yakini bahwa segala amal baik yang kita lakukan pasti Allah balas. Tidak akan pernah Allah sia-siakan. Kadang kita ini kesusu ya, keburu. Ini ditegaskan oleh Nabi Yusuf. Kemudian saudaranya berkata, "Qallu tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna la khati'in." Mereka berkata, demi Allah, Allah telah melebihkan engkau atas kami, sungguh kami ini adalah orang-orang yang bersalah. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tasriba alaikumul yaum. Kalau sudah kalian merasa salah, mengaku salah, maka hari ini tidak ada celaan, tidak ada sanksi, tidak ada hukuman. Yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah zat paling pengasih dari para pengasih. Ada yang bisa mengambil kesimpulan, Pak? Miripnya apa dengan Ramadan? Penggalan kisah ini. Monggo, Ustaz. Monggo, Ustaz. Di mana miripnya? Jadi nanti kita jadi mirip Imam Ibnul Jauzi nanti. Kalau bisa mengistimbat. Monggo, Mas. Masa kok Mas Erwin, bukan? Nah, Mas Erwin, monggo. Ya, di mana miripnya, Pak? Yang mahal itu apa, Pak? Yang mahal, Pak? Yang mahal itu mengaku salah. Pernahkah kita, Pak, minta maaf ketika kita tidak mengaku salah? Itu kelas tinggi, Pak. Nggak salah minta maaf itu, Pak. Yang susah kan ini, Pak. Maka Nabi Yusuf mengatakan tidak ada sanksi ketika saudara sudah mengaku salah. Wa in kunna la khatiin, kata saudara-saudaranya, kami salah. Kalau kita dulu didolimi orang, Pak, ya, sekarang kita jadi Kapolri lah, gitu ya. Kira-kira diapain orang ini, Pak? Jeblos penjara paling nggak, ya, Pak? Itu yang umum, Pak. Tapi Nabi Yusuf ini luar biasa, Pak. Kata Ibnu Jauzi, begitulah Ramadan, Pak. Nggak peduli kita 11 bulan yang lalu mungkin nggak pernah buka Quran. 11 bulan yang lalu kita mungkin jarang sholat malam. Tapi kalau sudah berniat mengaku salah dan ingin mengoptimalkan kita tilawah Quran, puasanya, qiyamnya di bulan Ramadan, Ramadan membuka pintunya selebar-lebarnya, tidak punya dendam seperti Nabi Yusuf. Tidak ada dendam Ramadan, Pak. Bahkan Rasulullah bersabda, ya bagil khair, ketika Ramadan datang, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, akbil, ya Allah segera. Wa ya bagi syar, yang menginginkan keburukan, adbir, minggir. Ramadan nggak punya dendam, Pak. Mungkin kita suka menyimpan Quran, nggak tahu kalau di Sidoarjonya. Kalau waktu saya di Arab tuh sering, Pak, di mobilnya ditaruh Quran, Pak, di dashboardnya itu. Ya ditaruh, musim panas ngembang, Pak, segini, Pak. Belum tentu dibaca kan, ngembang itu, Pak. Kalau di Sidoarjo insya Allah tidak hanya dipajang di dashboard tapi juga dibaca. Apalagi walaupun maharnya seperangkat alat sholat Quran berlapiskan emas, disimpan, dipajang saja. Sayang, Ustadz, ini mahar. Kalau padahal maksudnya jadi mahar buat pajangan aja, Pak. Tapi kita kalau memang lupa, 11 bulan yang lalu kita jarang buka Quran, kata Ramadan, saya nggak dendam. Rasulullah memilih bulan Ramadan waktu menyetor hafalan Qurannya di depan Jibril. Bukan bulan yang lain, Pak. Makanya kalau kita tidak bisa baca Quran di Ramadan, di luar Ramadan tambah nggak bisa baca, Pak. Tadi setannya kan, yang kita hadapi setan kecil. Memang hawa nafsu kita kan tidak diikat, Pak. Mestinya bisa kendalikan nafsu, dan yang kita hadapi setan kecil. Yang sudah lancar, Bapak Ibu, mari kita coba seperti Nabi, kita hatamkan di bulan Ramadan. Padahal Nabi contohkan kepada sahabat, mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, Iqra'il Qur'ana fi syahr. Maksudnya hatamkan Quran dalam sebulan. Kalau kita nawar kemana, Pak? Bisa nggak 2 bulan kan gitu ya? Atau 3 bulan, nawarnya ke atas. Kalau sahabat nawarnya ke bawah, Rasulullah sebulan kelamaan. Kami lebih kuat, mampu lebih kurang dari itu, turun 20 hari. Masih kuat Rasulullah, sepekan. Kata Rasulullah paling cepat 3 hari. Kan gitu, Pak. Nawarnya kalau sahabat, memang beda kita itu, Pak. Bukan sahabat memang kita. Paling sahabatnya siapa gitu ya, Pak. Kalau sahabatnya Nabi seperti itu, Pak. Nawarnya
Makanya pantas mereka menjadi sahabat Nabi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Orang-orang yang bersama Nabi itu asyiddaq walal kuffar rahama'u bainahum. Memang pantas mereka menjadi. Kalau kita mungkin jangan-jangan memang nggak pantas jadi sahabat Nabi, Pak. Nawarnya keakian ke atas. Oke, jadi kalau kita belum lancar, jangan langsung target khatam, ketinggian nanti, Pak. Targetkan Ramadan kali ini saya harus ngewes baca Qur'annya, harus lancar baca Qur'an itu, Pak. Ibu, kalau ada yang belum lancar, jangan malu-malu ke Ustadz Erwin daftar. Saya pingin lancar hafalan di bulan bukan hafalan, bacaan Quran saya di bulan Ramadan. Insya Allah tahun depan bisa khatam kalau sudah lancar. Jadi target kan juga harus realistis, gitu. Tapi katanya Imam Bukhari selama Ramadan khatam 60 kali, Pak. Nggak tahu hadis tadi, Pak. Harus paling cepat khatam 3 hari. Imam Syafi'i katanya tiap malam khatam. Utsman radhiyallahu anhu. Gimana ya? Kok bertentangan gini, Pak? Ada yang bisa memadukan. Ibu-ibu jangan sensitif ya, memadukan, menggabungkan, bukan madu. Gimana, Pak? Apa ulama-ulama itu nggak tahu hadis itu? Tidak boleh menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Dalam lanjutan hadisnya ada lanjutannya tuh, Pak. La yuqalul Quran. Kalau hatam kurang dari 3 hari, itu Quran tidak akan dipahami, hanya jadi bunyi-bunyian. Jadi kita para ulama yang tidak boleh itu, kalau sepanjang hidupnya dia tiap hari hataman Quran, berarti Quran hanya jadi bunyi-bunyian, nggak pernah dipahami. Tapi kalau sekali-kali di momentum-momentum tertentu, Lailatul Qadar, Ramadan, hari Arafah, kita mau menghatamkan, itu yang dipahami oleh para ulama dulu, para sahabat juga. Jadi nanti Ramadan saya mau hatam tiap hari nggak masalah. Momentum tertentu, bukan kebiasaan sepanjang hidup. Karena Al-Quran ditujukan untuk dipahami, diamalkan, bukan hanya untuk dijadikan bunyi-bunyian, Pak. Mungkin nggak Pak sehari hatam, Pak? Katanya kalau yang lancar 1 juz 40 menit. Berarti 40 kali 30 100.200 sekitar 20 jam. Sehari kan 20 jam. Itu yang. Bahkan kalau yang sudah mutkin, yang sudah hafalannya ngelontok, itu bisa 12 menit 1 juz. Berarti 6 jam bisa hatam. Jadi apa yang diceritakan kan nggak mustahil, Pak, berarti. Malam 10 jam kan, 12 jam. Dipotong makan, buka, kamar mandi, 8 jam, 7 jam mungkin. Saya kisah dikit, Pak, cerita boleh gitu. Saya waktu kuliah di Madinah stop mobil, Pak, dari kampus mau ke Masjidil Haram nih. Mobil apa aja kita stop, berhenti biasanya karena mau ke masjid. Saya stop mobil, kata supirnya cuma begini, naik saya. Itu nggak ada kata-kata keluar, Pak. Sampai Masjidil Haram tuh mulutnya komat kamit ya. Tiba-tiba mobilnya parkir di depan pintu imam. Ternyata yang nyupir saya imam Masjidil Haram, Syekh Muhammad Ayub. Pernah dengar ya? Imam Madinah, sudah almarhum beliau, Syekh Muhammad Ayub yang turunan Myanmar, Birma. Jadi gini-gini pernah disupiri Imam Masjidil Haram. Jadi saya kaget, ternyata dosen saya sendiri, beliau ngajar saya di semester 4 atau 3 waktu itu, mata kuliah Quran memang. Dan satu-satunya mata kuliah yang saya dapat 100 di pelajaran beliau tuh, Pak. Mungkin karena pernah disupir itu, Pak. Itu sepanjang jalan, Pak, gini, Pak. Murojaah mungkin, Pak. Nanti jadi imam duhur kalau seperti itu, asar. Jadi bisa, Pak, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Nah, cuma yang seperti ini targetnya harus lain, Pak, ya. Kalau kita yang belum lancar, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita usahakan lancar di bulan Ramadan. Jadi kita kalau bisa seperti Nabi Yusuf ini, Pak. Ramadannya seperti Yusuf, kitanya seperti saudara-saudara Nabi Yusuf. Setelah ngaku salah, what's next? Apa setelah itu? Habis mengaku salah lalai, apa setelah itu? Mari kita isi Ramadan dengan yang terbaik. Singkat cerita, karena waktu kita, Pak, ya. Nabi siapa? Yusuf tahu kangen sama orang tuanya. Tapi waktu itu belum ada WA, Pak, ya. Jadi hanya mengirim bingkisan. Belum bisa langsung pulang, ya. Namanya pejabat kan begitu, Pak, ya. Tidak bisa langsung pulang, selesaikan dulu urusan. Di ayat 96, falamma anja al-bashir, ketika bingkisannya sampai, kabar gembiranya sampai kepada Nabi siapa? Nabi Yakub ayahandanya.
alqahu ala wajhihi fartadda basira. Bingkisannya disebutkan dalam riwayat itu ada seperti kain. Oleh Nabi Yakub diusapkan ke muka beliau, fartadda basira. Jadi sejak Nabi Yusuf hilang, Nabi Yakub tiap hari nangis, Pak. Wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Sedih, bengkak matanya tiap hari sampai buta. Begitu kainnya diusapkan ke muka, fartadda basira, sakit matanya langsung sembuh, enggak payu. SPM, spesialis mata. Cukup dengan kiriman dari anak kesayangan, sakitnya sembuh. Napa kira-kira miripnya dengan bulan Ramadan, Pak? Monggo, Ustaz. Ada yang punya anak mondok? Kalau anak yang bager, yang baik, mau pulang ke rumah disiapin kamarnya, makan kesukaannya disiapin, Pak ya. Tapi kalau yang anak betik-betik dikit gitu ya, atau betik banyak, waduh dia lagi pulang, bikin runyam rumah ini. Kapan balik pondok nih? Ditanya lagi, kapan balik pondok ya, Pak ya. Baru datang udah ditanya, kapan balik pondok? Itulah Nabi Yusuf yang dicintai oleh bapaknya, Nabi Yakub. Belum datang orangnya, Pak, baru kainnya, sudah sehat beliau. Begitulah kita mestinya sebagai muslim, sebagai mukmin seperti Nabi Yakub. Mendengar Ramadan mau datang saja sudah langsung sehat, malas-malas hilang, Pak. Apalagi pas Ramadannya datang. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu ya bisa seperti Nabi Yakub. Malas-malas bisa kita usir, lalai-lalai bisa kita buang, sehingga kita bisa mengoptimalkan dengan petunjuk Allah, dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah. Mudah-mudahan insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan sekali lagi kebaikan Ramadan ini dengan yang terbaik, sehingga ya betul-betul menjadi bekal. Kata seorang penulis, Ramadan itu selalu datang tepat waktu, Pak. Ya, 11 bulan kita sudah dunia semua, saatnya kita kembali. 11 bulan kita nih kering kerontang mungkin rohani kita ya, jarang. Ini waktunya kita mengisi kembali, menepi kembali, berhenti sejenak, semerbak katanya, sejenak meraih keberkahan Al-Quran. Semerbak, ki bukan ka Pak belakangnya, sejenak meraih keberkahan Al-Quran. Sejenak 30 hari, Pak. Al-Quran mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Umat terdahulu itu ada yang 60 hari, Pak, 2 bulan puasanya. Kita ini sudah umat terakhir dipermudah, ayyaman ma'dudat. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.